Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 14 September 2022 bersama saya Sintarini Utomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Kami rindu atas sapaan kasih-Mu melalui firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar dapat kami hayati dan senantiasa kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan dan renungan pagi ini saya beri judul Saling Menolong. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita pernah ditolong oleh orang lain? Tentu sulit bagi kita untuk menghitungnya ya. Kalau saya sampai pada titik ini tidak lepas dari pertolongan banyak orang di sekitar saya. Orang tua saya, keluarga, sahabat, guru, tetangga, teman gereja, teman kerja, bahkan ada orang-orang yang belum saya kenal juga pernah menolong saya. Atau bisakah kita menghitung berapa kali kita pernah menolong orang lain? Tentu kita juga tidak bisa menghitung. Berapa kali kita menolong saudara, teman, tetangga, atau orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Ada kisah tentang seorang perwira muda bernama Letnan Christopher. Letnan Christopher ini bertugas mengawasi para buruh bekerja. Pada suatu hari, Letnan Christopher menyuruh seorang bawahannya mengangkat kayu yang besar. Namun, karena begitu beratnya kayu tersebut, anak buahnya itu tidak mampu mengangkatnya seorang diri. Mengetahui hal itu, Letnan Christopher marah dan membentak. Tetapi dia sedikit pun tidak berniat untuk menolong langsung anak buahnya itu. Pada saat itu, lewatlah seseorang dengan menunggang kuda. Ia memperhatikan Letnan Christopher yang sedang marah-marah, sementara anak buahnya mengerang keletihan. Orang itu bertanya, mengapa Christopher hanya marah saja? Akan lebih baik dalam situasi seperti itu, Christopher juga ikut membantu meringankan beban anak buahnya. Namun dengan sinis dan sombong, Letnan Christopher mengatakan bahwa dia adalah seorang mandor dan tidak pantas ikut mengangkat beban itu. Itu bukan urusan dia adalah seorang atasan. Setelah mendengar jawaban tersebut, tanpa mempedulikan Christopher, orang itu turun dari kudanya dan menolong buruh tersebut, sehingga akhirnya kayu besar itu dapat diangkat. Melihat kejadian tersebut, Letnan Christopher bertanya, siapa orang ini? Kok bertindak overacting, sok menolong? Lalu orang itu memberi secari kertas dan menulis namanya, Jenderal George Washington. Dialah yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat. Membaca nama tersebut, Letnan Christopher pucat dan gugup setelah dia tahu siapa orang yang sedang berdiri di depannya.
tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana harusnya memberi hormat, karena dia begitu congkak sebelumnya. Jenderal Washington berlalu dan melambaikan tangannya kepada Letnan Christopher. Status dan keadaan kita seringkali menghalangi kita untuk melakukan tindakan menolong sesama. Kita terkadang kurang peka terhadap kebutuhan orang lain, padahal sebetulnya kita dimampukan untuk melakukannya. Tidak cukup dengan mengatakan, "Oh, kasihan ya," atau dengan tidak peduli berkata, "Wah, saya nanti terlambat ke tempat pekerjaan." Ya, itu urusan keluarganya lah. Dan banyak hal lain yang hanya menambah derita bagi yang mengalami kesusahan. Betapa sering kesombongan dan keangkuhan membuat kita tidak menyatu dan tidak memiliki kebersamaan dengan orang lain, bahkan dengan saudara kita seiman. Sebagai murid Kristus, marilah kita saling menolong, saling memperhatikan, dan senantiasa memiliki kebersamaan di dalam Dia. Apa yang dapat kita lakukan? Bukan hanya materi saja, mungkin kita dapat menolong dengan memberi nasihat, petunjuk, atau jalan keluar yang dapat dilakukan oleh orang yang sedang mengalami kesusahan. Paling tidak, marilah kita saling mendoakan. Sifat suka menolong adalah bagian dari sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan menolong sesama tanpa melihat tingkat kehidupan orang yang akan ditolong. Apakah ia berasal dari kalangan rakyat jelata atau kalangan atas. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengingatkan kita juga untuk saling membantu sesama. Galatia 6 ayat 2 berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menolong sesama kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi apa yang kita lakukan juga memberi kegembiraan di dalam hidup kita. Kiranya menolong sesama menjadi cara hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus, Sang sumber pertolongan kami yang sejati, akan memimpin dan meneguhkan kami untuk hidup saling menolong, saling memperhatikan, dan senantiasa memiliki kebersamaan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita senantiasa.